Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika ilman ya dzal jalali wal ikram. Allahumma zuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana mukhlisina biqiraatih. Sampai halaman 24 ya, 23. Wa min syuruti sholati thaharah. Ya. Oh, 24. Syurutut thaharati al-Islam. 24. Udah ya kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Bisa ngerti bahasa Jawa ya? Dikit. Utawi iki itu artinya ini adalah fasal gitu aja. Cuman karena merawat warisan ilmu nenek moyang maka nggak saya buang, tetap aja utawi iki iku. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji, artinya ini adalah fasal berbicara tentang syurutus sholati utawi syurutut toharoti utawi piro-piro syarate sesuci, bersuci. Maksudnya di sini wudu, syaratnya bersuci. Di antaranya wudu maksudnya. Iku al-islamu, Islam. Yang pertama Islam. Jadi kalau orang non-muslim walau wudu ya nggak sah wudunya. Kemudian wa tamyizu, lan tamyiz. Tamyiz itu kalau di Mani Jawa pinter. Jadi kalau orang belum baligh, tapi kalau sudah tamyiz, sah wudunya. Ya sekitar umur 8 tahun, 9 tahun itu belum baligh gitu. Tapi dia sudah ngerti mana baik, mana yang buruk. Kalau kata orang Serang namanya wis dur. Dulu ngerti ning dur berarti belum tamyiz. Nah, kalau tamyiz boleh sah wudunya. Tamyiz. Kemudian kata Syekh Nawawi fala tasihu min ghairil mumayyiz katifli wa majnun li'annahu laisa ahlan lil ibadah. Anak kecil yang belum mumayyiz ya di bawah 5 tahun lah, di bawah 6 tahun kadang-kadang masih belum mumayyiz. Orang gila mereka bukan ahli ibadah. Tapi kalau sudah sempurna 7 tahun juga falaisa bisyarat, ala kulli hal dia harus mumayyiz lah. Karena tamyiz itu kadang-kadang enggak mesti ya, bisa 8, bisa 7, kadang-kadang 9 juga masih anak-anak. Wallahu a'lam. Maka di sini mumayyiz, tamyiz.
Al-Islam yang kedua. Pertama, yang kedua tambah, yang ketiga wa adamul mani' lan ora nanane perkara kang mencegah, tidak ada perkara yang mencegah min wusulil ma'i saking tumekane banyu, yaitu tidak ada perkara yang mencegah masuknya air ilal maghsuli maring perkara kang dibasuh. Sudah ketemu halaman 24 ya. Yang ketiga, tidak ada sesuatu yang bisa mencegah air masuk ke dalam sesuatu yang kita basuh, tangan. Misalnya ada cat di situ. Ada cat, nah itu dibuang dulu catnya. Atau ada minyak yang bisa mencegah masuknya air. Kalau tato bagaimana? Kalau tato nggak boleh. Masuk airnya nggak masuk juga itu. Terus bagaimana kalau yang sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur dia harus tobat, tapi dia tidak boleh bangga. Kadang-kadang maaf, ada orang tatoan terus sholat, dia jadi kebanggaan tuh tatoan sholat. Keliru. Dia harus menyesal perbuatannya, terus dia harus terus bertobat kepada Allah. Takut kalau ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia terus, tapi ya nggak apa-apa, sudah terlanjur. Gimana lagi? Kalau bisa diobatin, ya diobatin, dibuang. Ada obatnya ya, ada sekarang. Kenapa? Dioperasi boleh. Itu kalau ada uangnya. Nah, kalau nggak ada uangnya ya gimana lagi? Tapi gimana? Kalau menyakiti nggak boleh. Kalau sampai menyakiti, disobek pakai jangan. Ya udah terlanjur gimana lagi? Tapi ya tobat aja. Tobat kepada Allah, menyesal, dan kalau bisa ditutup-tutupi. Jangan kasih tahu ke orang kalau dia punya tato. Sembunyikan, bukan diperlihatkan. Bahaya. Nanti kalau kita mempermudah, udah nggak apa-apa lah pakai tato, sholatnya diterima, sudah terlanjur. Nanti orang yang belum pakai tato ikut-ikutan pakai tato. Udah tenang aja lah, kalau sudah terlanjur mah boleh katanya. Nggak begitu Pak. Dulu ada seorang sahabat, kalau nggak salah Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar ya, saya lupa, di antara dua orang inilah. Kalau nggak salah Abdullah bin Umar, maaf ya, di antara dua orang itulah. Ditanya bagaimana hukumnya membunuh. Sahabat ini tahu orang ini sudah terlanjur membunuh. Apakah tobatnya orang membunuh itu diterima? Dia sudah membunuh. Dijawab diterima tobatnya. Alhamdulillah, dia senang. Tapi datang lagi orang, belum membunuh, pengen membunuh dia. Ditanya, apakah orang pembunuh itu diterima tobatnya? Dia bilang tidak diterima. Jadi nggak berani, dia pengen membunuh, nggak jadi. Sama dengan yang pakai tato tadi. Kalau sudah terlanjur pakai tato, ditaubih, tobat kepada Allah. Dan jangan menganggap enteng masalah itu. Jangan ngasih fatwa ya boleh, ya bener sih. Dan kalau sudah terlanjur ada tatonya, ya udah nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan dijadikan ini sebagai menganggap enteng dan seterusnya. Akhirnya orang yang tidak pakai tato pengen pakai tato karena penjelasan pengajiannya ustadznya bilang kalau sudah terlanjur mah nggak apa-apa, akhirnya dia pakai tato. Nanti sudah terlanjur nggak apa-apa, nggak boleh. Kalau belum pakai tato, ditanya apakah diterima sholatnya, bilang tidak diterima sholatnya. Kalau belum pakai tato, terus dia pakai tato, nanti diterima sholatnya, bilang tidak diterima sholatnya, supaya tidak pakai atau jangan dianggap ini. Begitulah kira-kira. Wallahu a'lam. Nah, sama tato itu mencegah masuknya air. Kemudian wasayalan. Wasayalan itu mengalir. Airnya mengalir. Bukan air di sini, kemudian mazhab Hanafi kalau nggak salah ya. Kemudian dipelet-peletin gitu tuh. Tapi airnya harus mengalir. Nah makanya dalam kitab Minhajul Qawim, ini saya bacakan. Itu teknisnya sunnahnya wudu. Ini saya bacakan langsung teksnya ya. Sunnahnya wudu itu adalah dimulai dari wal buda'atu fil bad'i fil yadi ya. Wal buda'atu bi'a'lal wajhi wa fil yadi war rijli bil asobi'. Nah, kalau ini teknis sunnahnya, sunnah bukan wajib ya. Kalau wudu ketika membasuh tangan itu dimulai dari
ujung tangan, makanya begini, supaya mengalir airnya, supaya mengalir. Karena zaman dulu belum pakai keran wudhunya itu, wudhunya pakai apa namanya, ya semacam gayung lah, semacam apa namanya, tabung kecil itu, dikucurin, ditaruh di sini terus begini, supaya mengalir airnya. Tapi kata Ibnu Hajar, fa in sabba alaihi ghairuhu, tapi kalau ada orang lain yang mengucurkan, berarti kalau konteks kekinian pakai keran berarti kan, maka bada abil mirfaqi wal ka'bi, maka dimulai dari sini. Kalau pakai keran atau dikucurin sama orang, ini kan zamannya Ibnu Hajar al-Haythami, wallahu alam udah ada keran belum nih kan. Nah kalau kita kerannya ada itu di bawah kan. Memang kalau begini sulit ya, beginilah kitanya kan posisinya. Kalau kerannya pendek. Tapi biasanya kan kalau pakai keran ya wudhunya begini aja. Dari sini mulainya. Banyak kan begitu kan? Nggak apa-apa, sah. Tapi sunahnya kata Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi, kata beliau mutlak. Apakah itu dikucuri orang lain atau dia mengucuri sendiri, tetap sunahnya adalah, yaitu yang utama tetap mulai dari bil asabi'i mutlakon, dari sini. Jadi kalau ada air tuh begini wudhunya. Tapi sunnah, tidak wajib. Wajibnya adalah as-sayalan, yaitu mengalir airnya. Nah, bi ayyakuna wa ayyakuna lan nyenta'ana opo alma'u banyu, dan airnya harus anaiku mutahhiron, suci mensucikan. Air yang suci mensucikan, yaitu air mutlak. Bi alla yasluba ismuhu bi mukhalatati tahirin yastaghni alma'u anhu. Bi alla yuslaba berarti. Kalau di mana Jawa dulu ya, di mana Jawa. Bi alla yuslaba kelawan nyenta ora didedel lah di mana Jawa. Dedel, salib itu dedel. Dedel yuslaba maksudnya tidak merusak, dirusak opo ismuhu arane banyu, status air mutlaknya itu tidak hilang, tidak rusak, bi mukhalatati tahirin, sebab kecampuran sesuatu kang suci, misalnya teh. Yastaghni kang semugi, opo sugi tidak butuh, opo alma'u banyu anhu saking mukhalid. Nah, yang berikutnya syarat daripada bersuci atau wudu, yang berikutnya yang keberapa ini? Tadi Islam, tamyiz, adamul mani, air suci. Yang kelima berarti. Yang kelima adalah airnya masih air mutlak yang belum berubah statusnya sebab kecampuran sesuatu yang suci. Seperti pakai air teh, pakai air kopi, Coca-Cola tidak boleh, Sprite juga yang tidak boleh. Kalau pakai air aqua boleh nggak Pak Ustadz? Kalau menurut saya sih boleh pakai air aqua. Karena status airnya masih air mutlak, masih nama air. Tapi katanya ada yang mengatakan tidak boleh katanya. Wallahu a'lam. Kalau menurut saya tidak apa-apa pakai air aqua. Hanya saja mungkin bisa makruh ya, karena hanya mahal kan. 3.000. Kalau wudhu bisa habis setengah galon itu kan. Saya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita ngomongnya air yang suci tapi tidak mensucikan, seperti air teh itu tidak boleh dipakai untuk wudhu. Air kelapa. Nah, yang berikutnya adalah wa alla yataghayyara, lan nyenta ora berubah opo banyu, opo alma binajasin, sebab kecemplungan najis, disebabkan kejatuhan najis. Walau taghayyara lan senajan owah yasiron, walau taghayyuran lan senajan owah yasiron kang setitik, walaupun obahnya itu sedikit berubahnya itu. Jadi air ini konteksnya air banyak nih, air 2 kulla.
kejatuhan najis, berubah rasanya, atau salah satu sifatnya aja, rasa, bau, dan warna. Ya walaupun sedikit berubahnya, itu maka menjadi air mutaghayyir, atau bisa juga mutanajis, tidak boleh dipakai untuk wudhu. Nah, kalau airnya itu kurang 2 kula, wa ingka nalam lan lamun ana opo alma ubanyu, ana iku dunal kullataini, ora rong kula, kurang dari 2 kula. Jadi kalau di mana Jawa 2 kola, maksudnya kula. Kula itu kan idza kanal ma'u kullataini, gitu. Kalau air itu 2 kula, kata Rasulullah, maka ada satu riwayat lam yanjus, ada satu riwayat lam yahmilil khabath. Nah, kenapa di kulataini? Kemudian kulataini ini para ulama, apa sih yang dimaksud kulataini? Nabi sendiri nggak pernah menjelaskan kulataini itu apa, berapa. Kalau ada air 2 kulataini, Nabi nggak pernah menjelaskan berapa 2 kullah itu. Nah, di sini baru para ulama ijtihad. Al-Imam Syafi'i, apa yang dimaksud kullah? Kalau dulu para sahabat nggak nanya kullah itu apa, karena tahu hidup bersama Rasulullah, ya kan, melihat. Tapi begitu kata kullataini itu ditulis, maka dimensi-dimensi yang ada di pikiran sahabat itu hilang. Maka di situ butuh ijtihad. Kata Al-Imam Syafi'i, oh, karena beliau dulu hidup di Bani Hudzail, kata Imam Syafi'i, beliau hafal syair-syair jahiliyah. Kemudian beliau melihat, ini kata beliau, ini kullah adalah kullah yang ada di sebuah dusun di pinggiran Madinah, kalau nggak salah namanya Hajar. Penduduk Hajar namanya Hajar, kampung lah. Satu kampung namanya Hajar, di mana di situ penduduknya itu kalau ngambil air dari mata air menggunakan kullah, tabung. Jarroh, kata Syekh Nawawi Al-Bantani di kitab Qutul Habib, jarroh, tabung. Tapi kemudian tabungnya bagaimana nih? Ternyata orang Hajar itu pakai tabungnya banyak. Ada tabung yang gede, ada tabung yang sedang, ada tabung yang kecil. Ya kalau kita sekarang udah pakai sanyo, kalau di Arab sekarang udah enak, keren semua. Kalau zaman dulu langsung ambil dari kula itu bisa namanya dipanggul atau dipindah atau diseret. Jadi kalau pernah lihat YouTube-nya Al-Madad itu yang versi Arab, suka lihat nggak orang yang bawa onta bawa tabung air, nah itu namanya kula itu. Kalau kula isi mufrad 1, kalau kulata ini berarti dua tabung. Nah di sini kalau air itu 2 kula, berapa 2 kula itu? Nah kata Syafi'i, 2 kula itu adalah 2 tabung yang dipakai oleh orang Hajar. Tetapi tabung yang mana? Kehati-hatian. Nggak mungkin tabung kecil segini kan? Pasti tabung yang paling gede. Nah tabung yang paling gede itu ya kalau Profesor Dr. Mustafa Bukho itu kalau nggak salah 190 liter isinya itu. Itu 2 kula berarti. Berarti disebut air banyak. Nah, air banyak itu kalau kejatuhan najis, kalau tidak berubah 3 sifatnya, tetap dia suci. Tapi kalau berubah tadi kan, kejatuhan misalnya kotoran cecek, terus berubah rasanya. 2 kula, 190 liter. Berarti menjadi mutanajis. Nah, sekarang kalau kurang 2 kula, berarti 1 ember, 1 gayung, itu kurang dari 2 kula. Nah, wa ingkana, paham kulata ini ya. Nah, makanya Imam Malik beda, Imam Hanafi beda. Karena menerjemahkan kulata ini versinya beda-beda. Kata Hanafi, oh nggak begitu kulata ini itu. Kata Maliki, oh nggak begitu, saya hidup di Madinah, saya tahu. Kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Saya hanya berbicara konteks Syafi'i ya. Nanti kalau kemana-mana melebar, sampai subuh nggak selesai ngaji, nanti masalah wudhu aja. Nah, ala kulli hal, kalau air itu kurang dari 2 kula, wa ingkanal ma'u wa ingkana lamun ana, kalau ada
Opo alma'u banyu. Kalau air itu dunal kullataini, ana iku dunal kullataini kurang rong kula, zida maka ditambahi syaratnya, yaitu alla yulaqiyahu, nyenta ora metui, ora nempeli, ora mengenai, tidak mengenai hu ing ma opo najisun najis ghairu makfuwin kang ora dimakfu anhu saking najis. Kalau air itu kurang 2 kula, maka air itu kalau kejatuhan najis walaupun tidak berubah salah satu sifatnya, tetap disebut air mutanajis. Tidak boleh dipakai wudhu, tidak boleh dipakai mandi jinabat, tidak boleh diminum. Mazhab Syafi'i yang mu'tamad. Walaupun dalam mazhab Syafi'i yang qaul qadim, jadi mazhab Syafi'i itu punya 2 pendapat. Pertama qaul qadim. Qaul qadim itu pendapat dulu, tempo dulu ketika beliau masih di Baghdad. Yang kedua qaul jadid, pendapat yang baru ketika beliau sudah di Mesir. Beliau merevisi pendapatnya ketika beliau di Mesir. Walaupun kadang-kadang revisi beliau di Mesir itu tidak dipakai juga sama ulama mazhab Syafi'inya sendiri. Nah ini contohnya, air sedikit yang kurang 2 kula, 1 ember misalnya. Sini saya baca di kitabnya Syekh Nawawi, Qutul Habib. Kata beliau, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, kalau air itu kurang 2 kula, tadi kurang dari berapa? 190 liter. Kalau kejatuhan najis, walaupun tidak berubah salah satu sifatnya itu, tetap itu disebut air mutanajis. Ini pendapat Syafi'i yang mu'tamad. Ini adalah qaul jadid, pendapat ketika beliau di Mesir, dan ini yang dipakai sama ulama Syafi'iyah. Tapi kalau qaul qadimnya tidak. Qaul qadimnya itu mengatakan begini, bahwa la yanjus al-ma'u walau qalilan illa bitaghayyuri. Qaul qadim ini, air itu tidak menjadi najis walaupun kurang dari 2 kula kalau kejatuhan najis, kecuali kalau berubah sifatnya. Qaul qadim ini sama dengan pendapatnya Imam Malik. Tetapi kata Syekh Nawawi, wahtaruhu katsirun minasyafi'iyah. Tapi banyak ulama yang bermadzhab Syafi'i yang menggunakan kaul ini. Tapi kita jangan ikut-ikutan. Kita harus mengikuti pendapat kaul yang mu'tamad. Mu'tamad itu yang dipertanggungjawabkan, yang banyak diikuti oleh ulama-ulama yang kuat ilmunya. Bahaya kalau mengambil pendapat yang lemah, itu berbahaya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian walastu'mila fi raf'il hadathi, walastu'milalan ora banyu kang wis dienggo bersuci fi raf'il hadathi ing dalem ngangkat hadas, au izalati najisin atawa ngilangaken najis. Jadi air mustakmal itu dalam mazhab Syafi'i air yang sudah dipakai bersuci. Kalau wudhu itu air mustakmalnya itu air basuhan pertama. Kenapa? Karena basuhan pertama itu udah keangkat hadasnya. Kalau basuhan yang kedua, yang ketiga kan sunnah, itu bukan mustakmal lagi. Karena air mustakmal itu air yang sudah dipakai bersuci untuk mengangkat hadas. Kan kalau dipakai basuhan pertama, udah hilang hadasnya kan. Yang kedua, yang ketiga itu bukan mustakmal lagi. Sama membasuh tangan juga. Basuhan pertama itu yang mustakmal. Kalau basuhan kedua tidak mustakmal. Yang ketiga juga bukan mustakmal. Nah, wa man lam yajid, wa man utawi sapa wonge iku lam yajid, ora nemu sapa man alma'a ing banyu,
au atawa kana ana opo banyu ana iku ya durru bebayani hu, atau begini, au atawa kana ana ya durru bebayani hu ing wong opo alma banyu tayammama mangka tayamum sopo wong. Gini bahasa Indonesianya. Yang berikutnya adalah kalau orang itu tidak menemui air, tidak ada air, kering. Atau ada air, tapi dia kalau pakai air dia sakit. Atau nambah sakit. Atau memperpanjang sakit. Maka dia tayamum. Tayamum menggunakan debu ya. Kata Waliullah Ad-Dahlawi itu, seingat saya di kitabnya namanya Hujjatullahil Balighah. Kenapa pilihannya debu? Bukan air radiator misalnya, atau air ascu gitu, atau air kondisioner misalnya. Kenapa debu dan air? Jadi ternyata debu sama air ini adalah dua sesuatu yang sulit berpisah dari namanya makhluk hidup. Makanya kalau sudah tidak ada air dan tidak ada debu, maka tidak ada pilihan. Sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Dan sudah ada lagi. Air sudah tidak ada, debu sudah tidak. Sholat tanpa wudhu. Sholat tanpa wudhu. Ya sama berarti konteksnya kalau orang itu diperban semua seanggota badan. Ya itu sholat tanpa wudhu. Ya gimana lagi? Nanti gampang diulang. Kalau sudah ketemu air. Ngulangnya ini yang susah. Mending kalau cuma 2 hari, 2 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kapan tayamumnya ini? Ingat ya, kalau kita sakit, sekarang saya ya bukan saran lah, ya dibilang kritik juga bukan apa ya, mengingatkan lah, mengingatkan, sama-sama mengingatkan lah kira-kira. Kalau orang sakit di rumah sakit, itu kalau masih ada akalnya, dia wajib sholat. Walaupun dibungkus perban di ICU, kalau masih ada akalnya, dia wajib sholat. Kan tadi sholatnya. Wudunya nggak bisa Pak Ustadz. Tayamum juga sulit. Nggak usah tayamum, nggak wudhu, sholat. Nanti gampang diulang sholatnya kalau sudah sehat. Gitu. Kenapa? Karena haddut taklif al-aklu. Batasan taklif, batasan hukum taklif itu kewajiban sholat, kewajiban ini adalah akal. Baru kalau akalnya sudah tidak ada, alias gendeng, edan atau orang sudah namanya gelo, apalagi itu. Tapi kalau gelo biasanya masih sehat ya. Tapi kelakuannya kayak orang gila jadi gelo itu. Ini mah akalnya sudah hilang. Seperti dibius, nah itu sudah tidak wajib lagi sholat. Sudah tidak wajib sholat. Nah kalau masih ada akalnya, dia wajib sholat. Batasan taklif itu al-aklu. Tayamumnya kapan? Yaitu ba'da dukhulil wakti, setelah manjingnya waktu. Jadi begitu azan, baru tayamum. Kalau dalam mazhab Syafi'i, karena dalam mazhab Syafi'i tayamum itu bukan raf'ul hadas, bukan angkat hadas, bukan. Tapi semacam dispensasi dibolehkan sholat menggunakan debu, kata Syafi'i. Jadi namanya darurat. Ini saya bacakan di punya kitab Ibnu Daqiqil Aid, jadi biar tahu alasannya ya. Sebab kalau kata Hanafi, tayamum itu adalah raf'ul hadas. Sehingga tayamumnya kata Hanafi boleh sebelum masuk waktu. Karena tayamum kata Hanafi sama seperti wudu. Wah itu bedanya. Nah, kata Syafi'i bilang begini. Kata Ibnu Daqiqil Aid ini di kitab Syarah Takrib ini. Kata beliau, pertama ada satu hadis. Hadisnya riwayat siapa ini? Nomor 7. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Riwayat nomor 6 riwayat Ahmad. Riwayat Ahmad bin Hambal Al-Baihaqi. Kata beliau, ainama adrokatnis shalah
tayammamtu wa shallaitu. Kalau sudah datang waktu sholat menemui saya, maka tayammum dan sholat. Ini hadisnya. Tetapi menurut logikanya Ibnu Daqiqil Aid, kenapa tayamum itu harus masuk waktu sholat dulu? Di samping tadi ada satu hadis. Karena tayamum itu adalah bersuci yang sifatnya darurat. Nah, maka fatuqayyadu biwaqtid darurah. Maka dia ditakyid, dan itu diikat dengan waktu darurat. Wala darurata qoblal waqti. Kalau belum masuk waktunya berarti tidak ada daruratnya. Mana urgensinya? Orang masuk dulu juga belum. Paham kan? Karena tayamum itu adalah ibadah darurat, apa namanya, bersuci darurat, sehingga sahnya tayamum ini terikat dengan waktu darurat. Nah, kalau belum masuk waktu, berarti belum datang perintah sholat itu, berarti belum ada daruratnya. Makanya tidak boleh tayamum sebelum masuk waktu, karena dalam mazhab Syafi'i tayamum itu adalah istibahah lis sholat, minta supaya diperbolehkan sholat tanpa menggunakan air. Tapi saya baca di Fiqhul Muqarran punya Profesor Dr. Mustafa Buho, kata beliau kalau Hanafi tidak. Kalau Hanafi itu tayamum itu adalah ul hadas, yaitu mengangkat hadas. Artinya derajatnya sama dengan wudu, tayamum itu. Kata beliau, in tayammama muslimun, kalau ada orang muslim tayamum, tsumma irtadda, naudzubillah, kemudian dia murtad, tsumma aslama, kemudian dia masuk Islam lagi. Ini kata Shahibul Hidayah ya. Fahuwa ala tayammumihi, maka dia masih dalam tayamumnya, berarti masih tidak usah tayamum lagi, tidak usah wudu lagi. Ada orang muslim, dia tayamum karena nggak ada air atau sakit, terus dia murtad karena dapat Indomie misalnya. Misalnya ini, dia murtad. Begitu habis Indominya, Islam lagi dia kan misalnya. Masuk Islam lagi. Belum batal tayamumnya. Fahuwa ala tayammumihi. Dia masih dalam hukum tayamum. Artinya masih suci, masih boleh sholat lagi. Belum batal. Wallahu alam, itu Shahibul Hidayah. Madzhab Hanafi ya. Karena dalam Hanafi rahimahullah, tayamum itu adalah rafi'un lil hadas. Tayamum itu ngangkat hadas, menghilangkan hadas, sama dengan wudu. Makanya nanti di belakang ada bab masalah mashul jabirah, yaitu mengusap perban. Kalau memang perbannya itu ada di anggota wudu, itu kalau dalam mazhab Syafi'i paling sulit dan ya apalagi orang hari ini ya mau salat aja untung, apalagi disuruh tayamum di situ bolak-balik nggak sholat nantinya. Nah, saya ingat fatwanya Syekh Usama ini. Saya jelaskan dulu. Kalau orang yang punya perban di tangannya, biasanya tangan sebelah kiri, syaratnya itu ya perbannya harus hanya mengikat bagian yang luka saja, dan mana yang untuk menopang supaya perbannya itu tidak copot. Misalnya lukanya 10 cm ya, tidak boleh perbannya itu 15 cm, kecuali memang dilebihkan 15 cm itu. Ya minimal harus pas 10 cm perbannya, sesuai dengan lukanya itu. Nah, terus bagaimana kalau wudu? Kalau wudunya begini, Syafi'i dulu ya. Wudu, niat wudu biasa, dibasuh mukanya, dibasuh tangannya, dibasuh tangan kiri, pas lebah yang ada perbannya itu diusap. Kemudian lanjutkan lagi. Kemudian selesaikan wudunya sampai sempurna. Setelah selesai wudu, baru tayamum. Nah, tayamum ini kata Dr. Mustafa Buho itu sebagai pengganti dari anggota tubuh yang tidak terkena air. Kan tadi di perban itu kena air. Nah, itu diganti dengan tayamum. Terus dia sholat. Nah, ini catatannya yang berat. Kalau dia ketika naruh perban itu dalam keadaan punya hadas, apakah hadas kecil atau hadas besar,
maka dia wajib ngulang sholatnya. Sholat jojong, wudu jojong, tayamum jojong, ngulang sholat jojong. Jadi kalau 2 bulan gak dicopot perbannya, dia ngulang sholatnya, bukan kodo bukan ya, ngulangnya 2 bulan. Berat. Makanya kalau mazhab Syafi'i kalau mau pakai perban harus suci dari 2 hadas. Punya wudu baru pakai perban. Nanti gimana wudunya? Ya wudu tadi. Wudu biasa, lebah bagian yang kena perban diusap. Namanya diusap itu bukan dicuci bukan ya. Diusap, usap. Lanjutkan, kalau dicuci sama aja basah nanti ini kena. Diusap aja sekali. Lanjutkan, terus sampai selesai. Ya kalau di muka ya sama, di kaki sama begitu. Nanti setelah selesai wudu baru tayamum. Setelah itu sholat. Nah itu susah. Nah maka boleh kata Syekh Utsama Rifai, yaitu menggunakan mazhab Hanafi. Karena tadi mazhab Hanafi itu tayamum itu raf'ul hadath. Ada satu ulama punya kaidah fikih, kata Syekh Utsama, al-mashu yaqumu maqamal ghusli. Mengusap itu sama dengan membasuh. Udah, itu kaidahnya. Saya ingat, al-mashu yaqumu maqamal ghusli. Mengusap itu sama dengan membasuh. Jadi gimana kalau Hanafi? Kalau Hanafi, ya kita wudu biasa. Boleh wudunya menggunakan mazhab Hanafi. Kalau belum bisa boleh belajar di Darul Asrar. Ada fikih Hanafi. Wudu pakai mazhab Hanafi ya. Nanti adalah di Google itu. Wudu cara mazhab Hanafi. Ada nongol insyaallah. Nah, nanti wudu. Nah, pas lebah yang bagian luka tadi yang ada perbannya diusap. Selesaikan wudunya. Nggak usah tayamum. Sholat. Nggak usah ngulang sholatnya. Mau naruhnya punya hadas atau tidak, nggak ada urusan. Pokoknya wudu diusap, selesai sholat. Kenapa? Karena mengusap itu kata Hanafi sama dengan membasuh. Jadi kita ngusap ini udah kebasuh itu kata Hanafi. Jadi itu paling mudah. Boleh kita menggunakan itu dalam keadaan terpepet ya. Itu namanya i'anah alat ta'ah, membantu dalam ketaatan. Talfik tapi dibolehkan seperti itu. Talfik yang tidak boleh itu tatabbu'ur rukhas, mencari yang mudahnya saja. Contohnya kawin. Dalam mazhab Syafi'i boleh nggak pakai mahar. Dalam mazhab Hanafi kawin boleh nggak pakai wali. Jadi perempuan gadis itu boleh dalam mazhab Hanafi kawin tanpa wali. Dalam mazhab Daud Az-Zuhiri kalau nggak salah boleh kawin itu tanpa saksi. Ada orang kawin nyampur mazhab 3 itu. Tidak ada saksi, tidak ada mahar, tidak ada wali. Itu tidak boleh. Haram. Karena tidak ada satupun ulama yang membolehkan. Itu talfik yang diharamkan. Kawin kok nggak ada walinya, nggak ada saksinya, nggak ada maharnya. Itu nggak boleh. Itu namanya mencampur aduk mazhab yang tidak boleh. Haram. Kalau mencampur mazhab yang kayak tadi tuh, mengambil mazhab untuk ketaatan, maka ya boleh hukumnya. Karena kalau kayak tadi itu sulit kita. Sulit. Wallahu a'lam. Nah itu. Jadi kalau mazhab Syafi'i tayamum itu adalah ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu. Sama dengan orang yang daimul hadas. Daimul hadas itu yang beser. Maaf ya, sering buang angin. Biasanya orang tua yang sudah umur 70 tahun ke atas itu sering buang angin, sedikit-sedikit buang angin, sedikit-sedikit buang angin. Nah itu wudunya kapan? Wudunya adalah setelah masuk waktu sholat. Kalau Jumatan kalau perlu setelah khutbah. Pokoknya begitu qomat wudu. Nah, jadi gimana? Jadi orang tayamum sama daimul hadas. Daimul hadas itu wong kang langgeng hadase, orang yang terus-menerus berhadas. Misalnya dia punya penyakit sering buang angin. Baru wudu, di tengah-tengah wudu buang angin lagi. Masa dia ulang lagi? Ya terus saja wudu. Di tengah-tengah wudu dia buang angin juga nggak masalah, lanjutkan wudunya. Baru langsung sholat. Di tengah-tengah sholat dia buang angin, nggak masalah, nggak batal. Karena dia daimul hadas, makanya dia wajib wudunya. Kalau sudah masuk waktu langsung sholat. Orang sering buang, kecuali di situ ada hadas lain.
dia penyakitnya buang angin, terus dianya pipis, batal. Itu karena ada hadas lain. Yang sering begitu biasanya perempuan yang mustahadoh, yang istihadoh. Perempuan yang istihadoh itu yang darah yang keluar di luar siklus haid sama nifas. Itu namanya istihadoh. Kalau perempuan biasanya tahu dia kapan haid, kapan istihadoh. Kalau itu ada di bab haid ya. Kalau nggak ada, kalau nggak salah di sini bab haid adanya di Safina sama di Takrib. Kalau istihadoh saya ulangi, istihadoh itu yang perempuan yang keluar darah di luar siklus haid atau nifas. Ya, misalnya perempuan itu kan kalau dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i itu kan haid itu paling banyak berapa hari? 15 hari. Umumnya 6 atau 7 hari. Paling sedikit 1 hari. Paling banyak 15 hari. Nah, berarti kalau 16 hari dia masih keluar darah, berarti itu darah istihadoh. Nah, istihadoh ini perempuan masih wajib sholat. Wajib puasa, wajib sholat. Bahkan menurut salah satu qaul, boleh juga berhubungan sama suaminya. Itu. Walaupun saya tidak tahu qaul ini kuat atau tidak. Karena kuliah dia istihadoh. Nah, istihadoh itu kan berarti dia sering keluar darah. Di tengah-tengah sholat dia keluar darah, nggak apa-apa. Makanya tadi syaratnya kalau istihadoh itu, kalau istri kita ada istihadoh, sholatnya, wudunya pas masuk waktu. Karena dia daimul hadas. Kalau sudah masuk waktu, langsung dia bebersih. Kalau perlu disumpel, pakai kapas atau pakai apa, terus dia sholat. Di tengah-tengah sholat dia keluar darah, ya tidak apa-apa. Karena daimul hadas. Nah, daimul hadas sama yang tayamum, wudunya itu harus kapan? Masuk waktu sholat. Nah, kalau nggak diterangkan kan nggak ngerti. Ada perempuan yang nggak ngaji itu, setiap keluar darah dibilangnya haid terus. Padahal itu istihadoh, bahaya. Harus ngerti. Nah, ini juga bukti bahwa istihad itu boleh hukumnya. Masalah haid paling banyak 15 hari, umumnya 6 atau 7 hari, paling sedikit 1 hari, itu nggak ada hadisnya itu. Nggak ada. Nabi nggak pernah bilang. Nabi cuma bilang perempuan tuh haid, kalau haid dia nggak boleh gini, nggak boleh gini. Nggak ada. Itu ijtihad murni ulama. Masalah haid, masalah nifas, masalah istihadoh itu murni ijtihad ulama. Nggak ada rujukan Quran, nggak ada rujukan hadis. Jadi kalau orang ngomong benar itu ibadah nggak ada rujukan hadisnya, itu haid rujukan hadisnya boleh. Mana? Kalau kamu nggak pakai ulama, mau pakai Rasulullah nggak pernah ngajarin haid itu paling sedikit. Makanya beda-beda. Hanafi haid itu paling sedikit 3 hari, paling banyak 10 hari. Beda sama Syafi'i. Kalau Syafi'i 15 hari. Sekarang ada kasus perempuan yang haidnya 40 hari. Gimana jawabannya? Ada nggak hadis Rasulullah? Ulama yang berpendapat. Jadi kalau misalnya orang bilang sesuatu yang nggak ada dalilnya dari Nabi itu bid'ah, ya itu berarti itu masalah haid, masalah istihadah, itu bid'ah semua itu. Nggak ada dalil, nggak ada Qur'annya. Quran cuma bilang yas'alunaka 'anil mahid qul hiya adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Cuma itu aja. Nggak ngomongin satu paling sedikit 1 hari, paling banyak 15 hari, umumnya 6 hari. Itu murni istiqra. Istiqra itu hasil analisa penelitian Al-Imam Syafi'i. Kalau kita baca itu luar biasa. Imam Syafi'i itu observasinya sampai yang menjadi sampling itu adalah perempuan Bani Hudzail kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya lupa ya. Aku lihat perempuan yang menjadi rujukan perempuan sedunia. Karena seimbang. Kalau kita tadi kan, kalau negeri yang dingin seperti Australia, kemudian atas itu yang Balkan itu, negara Balkan itu ya, negara-negara di atas Rusia lah, Belgia, Skandinavia ke atas itu kadang-kadang nggak jelas itu haidnya, bisa sampai ada yang 20 hari. Terus bagaimana yang kayak gitu? Ya tadi mau ikut Syafi'i atau ngikut Hanafi, itu aja ukurannya. Ya kalau nggak begitu nanti sulit. Makanya samplingnya waktu itu adalah perempuan yang di Bani Hajar itu, Bani Hudzail ya kalau nggak salah. Itu
Murni Imam Syafi'i yang melakukan observasi, penelitian, ternyata hasilnya itu. Nah, istihadah itu di luar siklus haid sama nifas itu istihadah. Kalau istihadah dia wajib sholat, wajib puasa kalau bulan Ramadan. Nah, saya ulangi, tayamum itu adalah dukhulul waqt, ketika masuk waktu tayamum. Jadi orang di rumah sakit, saya ulangi, kalau dia masih otaknya masih sadar, dia masih tahu siapa dirinya, dia wajib sholat. Kalau nggak bisa wudu, dia tayamum. Kalau tayamum tanpa air, tanpa tayamum, sholat. Nanti gampang diulang sholatnya. Nah, kalau tayamum berarti pas masuk waktu. Begitu azan, Allahu Akbar, langsung tayamum, langsung sholat. Yang kedua, syarat tayamum adalah ba'da dukhulil waqti wa zawalin najasati lan ilange najis. Jadi najis yang ada di tubuhnya dihilangin dulu. Bagaimana kalau yang pakai apa namanya itu? Selang yang buat urin itu. Apa namanya? Kateter. Wah, gitulah. Itu bukan bahasa Arab itu. Kayak kalau teter nggak ada bahasa Arab teter itu. Adanya katitir itu. Nah, itu mungkin ya bisa dicopot lah selangnya. Ya, minta tolong supaya kehati-hatian. Yang penting tidak ada najis. Nah, setelah itu, setelah hilang najis baru dia tayamum. Nah, ini yang menjadi kontroversi perbedaan pendapat ulama nih. Wa ma'rifatil qiblah. Pertama, kalau tayamum itu harus masuk waktu. Yang kedua, harus tidak ada najis dulu di badannya. Yang ketiga, harus tahu arah kiblat. Mengetahui arah kiblat, berarti kalau mau tayamum, oh kiblatnya sana, udah tahu, boleh tayamum. Tapi ini kayaknya pendapatnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Kalau saya baca di Safina, saya ngorek banyak ini. Ternyata memang dalam mazhab Syafi'i itu banyak ulama besar yang berbeda pendapat. Seperti dimulai dari Imam Rafi'i sama Imam Nawawi, kemudian Ibnu Hajar sama Imam Romli bawahnya ini. Di dalam kitab Safina nih, saya baca Safina ya, di pas masalah tayamum. Wa ayastahida fil qiblati qablahu. Seorang yang mau tayamum, syaratnya di antara syaratnya dia harus ijtihad dulu, tahu arah kiblat sebelum tayamum. Tentu setelah masuk waktu baru dia ijtihad kemana arah kiblat. Oh, ke sana, baru tayamum. Kata beliau, qala Ibnu Hajar fil Minhajil Qawim. Nah, ini saya ada di kitab Minhajil Qawim. Tadi itu yang saya baca itu. Nih Minhajil Qawim nih. Sini. Sama. Falau tayammama qoblal ijtihad, kalau orang itu tayamum sebelum ijtihad mengetahui arah kiblat, fiha lam yasihhu alal aujuh, tidak sah tayamumnya menurut pendapat yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, kata Ibnu Hajar. Nah, tetapi qala Syarqawi, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, menurut Syarqawi hadza dhaif, ini pendapat lemah. Fayasihhu tayammum, boleh tayamum itu ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu, walau qoblal ijtihadi fil qiblah, walaupun dia belum tahu arah kiblat. Ini pendapat Asy-Syarqawi, ini beliau merujuk pendapatnya Imam Romli berarti. Nah, ada kitab namanya Fathul Ali fil jam'i baina Ibnu Hajar wa Romli. Ada itu. Jadi menggabungkan dua kutub antara Ibnu Hajar sama Imam Romli. Jadi dalam mazhab Syafi'i sendiri banyak perbedaan-perbedaan pendapat internal mazhab Syafi'inya itu loh. Kalau saya baca di ini, saya punya bukunya Syekh Arsyad Al-Banjari ini keluar semua nih bukunya. Alhamdulillah. Ya saya pengen tahu kalau ilmu itu begitu luas. Ini yang nulis Syekh Arsyad Al-Banjari, orang Banjarmasin. Dulu sekali nih, nggak tahu tahun berapa ya. Kayaknya kalau di
Ada tuh Syekh Asal Bajari keluar tahun berapa. Bahasanya bahasa Melayu, Pak. Bahasanya bahasa Melayu. Saya baca lebih sulit daripada bahasa Arab ya. Masih mending bahasa Arab. Karena ini bahasa Melayu zaman dulu ya. Ini apa namanya? Tulisan pegon namanya tulisan pegon. Dia pakai bahasa Melayu, tapi ini sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Dulu saya tahun 2010 kalau nggak salah, saya ke Banjarmasin. Saya sempat beli kitab ini, alhamdulillah, kenang-kenangan. Ini Syekh Arsad. Nah, kata beliau sama. Beliau termasuk apa namanya? Syarat tayamum itu adalah harus sudah mengetahui arah kiblat. Syarat yang ketujuh, syarat yang kedelapan, yaitu kata beliau bahwa ijtihad kemudian menentukan kiblat. Pakai bahasa Melayu, Pak. Mau lihat? Kalau saya sih orangnya percaya dengan barokah, makanya saya senang sekali. Ini nggak tahu, saya asal Banjari itu kalau di sana namanya Datuk Kelampayan namanya. Saya pernah ziarah ke makam beliau, alhamdulillah. Pernah ziarah. Memang di tengah-tengah akses dari sana, dari Mertapura ke sana itu jauh dan melewati hutan yang banjir itu. Waktu saya banjir itu. Banjir, tapi terobos saja lah. Saya bilang pengen ketemu waliullah nih, ziarah mau banjir, terobos saja. Alhamdulillah selamat sampai sini lagi. Saya beli kitab ini nih di Syekh Asad Al-Banjari. Itu luar biasa pengaruhnya di Kalimantan Selatan ya. Luar biasa, sampai sekarang orang Mertapura itu benar-benar mazhab Syafi'i dalam jual beli juga. Kalau kita ke sana ke pasar itu, orang sana bilang, "Saya beli, saya jual nggih," gitu. Ada nggihnya sama nggih. Nggih itu iya. Nggih. Saya beli, Pak. Saya jual. Beli es teh manis gitu. Saya beli, saya jual gitu. Bukan kayak orang Betawi, saya beli, lu jual, gue beli. Enggak, itu mau berantem gitu. Itu berantem. Lu jual, gue beli, itu orang Betawi. Itu mata si pitung itu. Ini mata Syafi'i. Nah, saya baca di Syekh Asal Banjari. Kemudian saya baca di ini punya Zakaria Al-Ansori, namanya Tuhfatul Tulab. Ini gurunya Ibnu Hajar Al-Haythami. Sama, kata beliau juga apa namanya? Syaratnya tayamum itu adalah apa itu? Wal ilmu bil qiblati, mengetahui arah kiblat. Tetapi kalau kita baca kitab Takrib punya Abu Suja, syarahnya diantara Syekh Nawawi Al-Bantani punya khasyahnya. Itu saya cari nggak ada itu. Tapi Syekh Nawawi sendiri saya heran, kok beliau tidak mentarjih ya? Beliau hanya mengikuti arus saja. Di Safina ya beliau kata Safina. Di Takrib beliau nggak bilang, oh ada syarat yang menurut Ibnu Hajar harus tahu kiblat dulu. Nggak beliau tulis. Saya cari bolak-balik, nggak tahu, mungkin ada tapi saya nggak ketemu. Syekh Nawawi nggak ketemu. Di Tuhfatil Labi juga nggak ada. Nah, makanya saya mencari sebenarnya mengetahui arah kiblat ketika tayamum itu gimana. Nah, karena saya belajar di Damaskus dulu, maka saya baca bukunya Fiqih Manhaji, ini paling modern, yang ditulis oleh 3 ulama, Dr. Mustafa Khin, Dr. Mustafa Bugho, sama Dr. Ali Syarbaji. Tulis Fiqih Manhaji, fikih metodologi dalam mazhab Syafi'i. Beliau ini biasanya orang-orang Damaskus itu biasanya fikihnya itu kalau Syafi'i lebih terpengaruh kepada fikihnya Al-Imam Nawawi. Beliau sering pakai Majmu, yang dibaca juga kitabnya Kifayatul Akhyar, Majmu, kemudian Takrib. Nah, saya baca di fikih manhaji pun yang modern sama ternyata. Di antara syarat itu tayamum yang kelima adalah wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, yaitu ijtihad dulu mengetahui arah kiblat sebelum tayamum. Kalau masuk waktu sepakat, masuk waktu baru tayamum, menghilangkan najis. Kalau mengetahui arah kiblat itu berbeda pendapat. Ternyata mengerucut pada pendapatnya Imam Ibnu Hajar sama pendapatnya Imam Romli. Terus yang kita pakai mana? Ya, yang kita pakai Ibnu Hajar aja, ikutin Syekh Nawawi Al-Bantani. Oh, nanti kita malu ketemu di akhirat. Kamu kenapa nggak pakai Safina?
Wih, sombong amat kamu tinggal di Banten gak pakai Sapina katanya. Gitu. Kan sudah saya tulis di Sapina, kenapa gak dipakai? Ampura Kiai, gak bisa bacanya. Gak bisa bacanya. Kata apa namanya, Syekh Nawawinya, palingan blow on sih katanya. Ini bercanda. Mata kenyang ngaji dia kenyang. Mancing wae. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau orang Banten gak pakai Safina malu lah. Apalagi gak pakai mazhab. Malu nanti sama Syekh Nawawi ketemu di sana. Kalau masuk surga. Ini wacana. Kalau masuk surga. Kalau gak masuk juga belum tentu ketemu sama beliau. Belum tentu ketemu mau masuk juga. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita membaca karya beliau, kita dalam Ahlussunnah itu bahwa para ulama juga bisa mensyafaati. Tentu di samping para nabi, para ulama termasuk Syekh Nawawi, insya Allah beliau bisa mensyafaati. Ya mudah-mudahan kita lagi nganti depan pintu surga kan, ada Syekh Nawawi. Itu sering hadiah Fatihah sama saya itu, sering baca kitab saya. Masukin. Wah, masukkan alhamdulillah. Barokah. Kenapa? Masa, insya Allah. Mudah-mudahan. Lanjutkan. Jadi tadi ya, syarat tayamum harus masuk waktu sholat, kemudian menghilangkan najis di badan, kemudian harus mengetahui arah kiblat sebelumnya. Sebelum tayamum maksudnya, sebelum tayamum. Biturobin kelawan debu, lebu, kholisin kang murni, tidak kecampuran seperti kalau apa namanya genteng, bubuk, kapur atau areng, nah, harus murni debu. Ya, biasanya yang ada beleduknya itu yang di tembok-tembok itu, yang ada beleduknya aja kalau ditiup luar itu yang begitu debu. Kalau sekarang enak ada orang jual debu tayamum, ada Pak, ada di toko kita gitu, jual debu tayamum, jadi nggak perlu susah. Kalau ada orang sakit atau mau haji, beli aja debu tayamum, berapa paket itu kan. Jadi nggak usah susah nantinya. Ada tuh, cerdas itu. Kayaknya orangnya ngaji fikih berarti. Pedagangnya ngaji fikih. Pinter. Kenapa? Iya. Itu kalau orang punya kesadaran beragama tinggi, wah bisa jadi bos debu tayamum ini. Ada kontraktornya nanti. Debu tayamum. Habis pokoknya. Iya, pemborong debu tayamum. Luar biasa pesantren itu, luar biasa. Jadi sebenarnya nggak kurang kita itu ya, nggak kurang pengen jadi pengusaha. Nah, ada debu tayamum tuh. Saya pernah lihat di toko Sekarwangi kalau salah, ada jual debu tayamum. Saya tanya emang ada debunya, bener. Jadi debu yang murni. Jadi kalau kita kesulitan atau kita ragu ya cukup ke toko kitab Sekarwangi itu. Ini promosi nih, Sekarwangi ada sama saya. Ada beli debu untuk tayamum ada. Nah kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mana saya hilang. Tohurun kang suci, mensucikan. Jadi debunya yang bukan mustakmal. Lahu ikut tetep kaduwe turob hubarun utawi bledug. Kata ulama namanya bledug, yaitu ada lo ditiup itu bledug, ada debunya. Itu yang dipakai tayamum. Nah, tayamumnya itu ada niat yang lain yang disebutkan di sini. Nanti ya saya baca dulu sampai selesai. Fil wajhi ing dalam wajahe, wal yadaini lan tangan lorone, yurattibuhuma halai nertibaken sapa wong ing wajalan yadaini. Jadi wajah dulu baru tangan, tertib. Tapi saya pernah salah ya menjelaskan mengusap wajah itu. Saya baru tahu sekarang baca di syarahnya itu. Jadi ternyata syaratnya juga harus isti'ab. Isti'ab itu rata berarti. Ya mungkin kalau ini anggaplah sebagai apa namanya kesalahan yang lalu, penjelasan saya ini sekarang saya revisi. Jadi yang benar kalau tayamum itu
Kalau dulu kan saya bilang cuman masa cukup begini ya. Ternyata tidak. Harus isti'ab. Semua. Sama seperti wudhu itu. Jadi seluruh anggota wajah harus terkena debu. Ya kecuali yang ada jenggotnya tebal ya cukup diusap. Sama tangan juga harus kena semua. Harus isti'ab namanya. Isti'ab. Ya zonan aja, nggak usah harus yakin betul pokoknya. Kira-kira kena semua. Itu ya saya revisi ya. Jadi harus isti'ab. Isti'ab itu harus kena semua. Sama kayak wudhu. Air pakai air. Jadi kalau tayamum berarti debu diusap semua harus kena semua. Namanya isti'ab. Nah itu harus kena. Tangan juga sama. Tangan harus kena semua. Kena debu. Ya begini. Bukan tepuk begini. Nanti belakang ada nanti. Nah. Bidor bata ini kelawan rong tepukan. Rong tepukan itu rong pindahan nakel. Jadi gini. Ini misalnya ini debu ya. Debu misalnya di kitab. Ada debu. Satu tepukan ini diusap sampai rata. Nah satu, ambil lagi ini dua tepukan berarti dua dorb, dua nakel, dua kali pindahan. Ini yang kedua, yang satu untuk tangan kanan, nanti yang ini untuk yang kiri, dua kali tepukan. Kalau mencukupi, kalau tidak mencukupi di sini di sarannya boleh 2 kali atau 3 kali 4 kali. 2 kali itu batas minimal. 2 kali tepukan. Syaratnya lagi juga kalau di takrib itu biayak sidahu, menyengaja ini debunya kemudian nempel. Kalau misalnya orang lagi begini nggak sengaja, ada debu tayamum mah, nah, nggak boleh. Harus niat itu tayamum, debu tayamum. Jadi itu mana bidor bata ini 2 tepukan tuh 2 kali pindahan debu. Harus istidamah juga niatnya nanti di belakang. Harus istidamah. Istidamah itu begitu nempel, niat tayamum, niat istibahali sholat, ya, niat diperbolehkan sholat, terus istidamah langgeng niatnya sampai mengusap ini. Jadi tadi 1 nempel ke sini rata semuanya udah, kemudian ambil lagi di tempat yang berbeda. 2, 1 untuk tangan, 1 untuk tangan kiri. Boleh juga kalau saya di takrib itu ada, saya ngaji sama Syekh Rusdi 1. Nah yang kanan ini untuk wajah, usap rata semua. Nah, untuk wajah yang kanan. Nanti kalau yang kiri kan, yang kiri untuk tangan kanan. Yang kiri belum, nempel baru untuk yang kiri. Itu boleh begitu. Tayamum. Itu mana bidor bata ini minimal 2 kali. Kalau 2 kali tidak hasolal isti'ab, tidak rata, ya boleh nambah 3 atau 4. Makanya di syarahnya itu ada tuh, di syarahnya. Wa mahalul iktifa, adapun dianggap cukup 2 bidor bata ini dengan 2 kali tepukan, in hasolal isti'ab, kalau sudah cukup 2 kali itu bisa meratai semuanya. Ya. Bihima dengan dorbata ini. Fatukrohu ziyadah alaihima. Maka makruh nambahin 2 kali tepukan. Kalau sekiranya cukup 2 kali tepukan tadi. Wa illa, kalau 2 kali itu nggak cukup, maka wajabat az-ziyadatu alaihima. Maka wajib ditambah 3 kali, 4 kali, 5 kali. Misalnya debunya sedikit, 1 masih belum rata, ya ambil lagi 1, terusin lagi sampai rata terus. Nah nanti 2 berarti 3, bisa 4, bisa 5, wajib kalau tidak rata. Tapi kalau sudah rata 2 kali ya makruh nambah daripada 2 kali tepukan itu. Bukan tepukan begini, bukan ya. Memang kalau di mainnya Jawa bidor bata ini kelawan rong tepukan maksudnya. Ya tadi kalau di Jawa disangkanya mau pramuka ini nanti. Maksudnya wallahu alam seperti ini, tepukan itu nakal mana ya. Makanya mana tepukan itu binaklai ini, bidor bata binaklai ini kalau misalnya. Nah, kemudian
Yuratibuhuma, tertib ya, muka dulu. Ya, tadi niat, basuh muka, kemudian basuh tangan, ngusap, maaf. Bidor bata ini biniyati istibahati fardis sholati, kelawan niat istibah itu amrih wenang, minta diperbolehkan melakukan fardis sholati, sholat fardu. Makanya satu tayamum, satu kali sholat fardu kita. Masuk waktu zuhur, tayamum untuk sholat zuhur. Kalau sampai asar dia belum batal, asar masuk tayamum lagi. Karena satu kali tayamum untuk satu kali sholat fardu. Boleh kalau habis sholat fardu mau sholat sunnah, nggak tayamum lagi. Atau satu membaca Quran, boleh. Tapi kalau niat tayamumnya untuk baca Quran, terus mau sholat zuhur, ya nggak boleh, harus tayamum lagi. Kalau ya dari yang sunnah ke yang fardu nggak boleh. Dari fardu yang ke bawahnya boleh. Ma'an nakli sumertane mindah debu, mindah dari sini ke muka itu atau ke tangan. Wa mashi awalil wajhi, niatnya itu ketika bersamaan dengan mindah debu. Wa mashi awalil wajhi, lan ngusap awal wajah. Jadi namanya istidama. Niatnya itu langgeng, dari mulai nempel niat pengen istibahah sholat terus nyambung sampai basuh muka. Itu niatnya, itu niatnya bukan niat raful hadas ya. Kalau wudu kan nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari. Kalau tayamum berarti gimana? Nawaitu tayammuma listibahati sholati atau listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Nggak usah Allahu Akbar ya. Allahu Akbar sholat itu. Allahu Akbar lillahi ta'ala. Nah, jelas masalah ini, fasal ini jelas ya. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.